Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 2, angkatan pertama, yang terdiri dari saya, Alia Tusani, Aisyah Rahman, dan Asyawatun Nida Fikri. Di sini kami akan menyampaikan hasil benchmarking yang sudah kami pelajari, yaitu benchmarking organisasi dan individu. Benchmarking mengenai Dr. Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, PhD di IC. Beliau lahir pada 1 Desember tahun 1988. Dewi Nur Aisyah merupakan lulusan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang ditempuhnya selama 3,5 tahun. Dia berhasil lulus dengan IPK cum laude serta mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi utama FKM UI tahun 2009. Lalu beliau melanjutkan S2 dan S3 di salah satu universitas terkemuka di dunia, yaitu University College London, dengan fokus pada jurusan Infectious Disease Epidemiology dan Population Health, dan berhasil meraih gelar PhD pada usia 29 tahun. Dewi Nur Aisyah merupakan seorang ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular Indonesia dengan segudang prestasinya yang berskala nasional maupun internasional. Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 dan juga dalam tim pakar Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada saat S3, Dewi bersama tim Garuda 45 mengembangkan sebuah alat diagnostik otomatis untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis pada penderita TB yang diberi nama TB Dcare. Inovasi ini membawa tim Garuda 45 menjadi the national winner pada ajang Imagine Cup Student menjadi the national winner pada ajang Imagine Cup Student Competition tahun 2016. Banyak sekali achievement yang sudah beliau raih, seperti menjadi Travel Grant Award for Young Investigators at the 19th International Congress of Infectious Diseases in Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2020, dan banyak lagi award-award yang sudah beliau raih di usianya yang masih sangat muda. Beliau juga sangat aktif dan giat melakukan proyek-proyek ilmiah. Banyak proyek-proyek ilmiah yang sudah dia lakukan. Contohnya seperti childhood infection and pollution di sini banyak research project yang beliau sudah lakukan, yang tentunya sangat membanggakan bangsa dan negara Indonesia, juga mengharumkan negara dan bangsa Indonesia. Saat ini Dewi menjadi bagian dari tim pakar percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Menggunakan kepakarannya di bidang epidemiologi dan informatika penyakit menular, Dewi mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi, yaitu Bersatu Lawan COVID, yang merupakan integrasi satu data COVID-19 di Indonesia. Aplikasi mobile Bersatu Lawan COVID ini untuk menginformasikan masyarakat akan daerah-daerah rawan COVID di Indonesia. Selain itu, Dewi juga menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk turut serta melakukan kajian dan analisa zonasi resiko daerah berdasarkan indikator epidemiologi, surveillance, kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Nilai-nilai aneka yang dapat kita ambil dari sosok beliau adalah dalam akuntabilitas, yaitu integritas beliau yang tinggi. Beliau semangat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan studinya dengan prestasi yang amat membanggakan, bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi bangsa dan negara.
Beliau juga banyak mengikuti proyek-proyek internasional dan publikasi ilmiah yang hasilnya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang di Indonesia maupun di dunia. Jiwa kepemimpinan, kedisiplinan tampak dari diri beliau yang dipercaya menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia, juga dipercaya untuk menduduki posisi ketua ataupun terlibat dalam berbagai proyek ilmiah dan organisasi. Sikap optimis beliau, sikap tegar dan pantang menyerahnya sangat melekat karena tentunya tidak mudah untuk kuliah di negara jauh di sana sambil hamil. Beliau juga membesarkan anak dan berbagai challenge lainnya, tapi beliau bisa menempuh studinya itu dan berhasil lulus di usianya masih sangat muda. Sifat nasionalismenya sudah pasti terbukti dengan kontribusinya yang besar bagi negara dan bangsa, yang juga mengharumkan nama bangsa dengan berbagai prestasi-prestasi yang tadi sudah dijabarkan. Etika publik. Sosoknya yang ramah, supel, santun, tentunya sangat membuatnya mudah bergaul dengan berbagai orang dari berbagai dunia. Kerja kerasnya selama menempuh studi dapat menjadi motivasi dan semangat pemuda Indonesia untuk bisa optimis mengejar cita-cita, juga berdaya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara. Komitmen mutu. Implementasi komitmen mutu pada sosok Dewi Nur Aisyah tidak perlu diragukan lagi dengan banyaknya kontribusinya bagi negara, dengan berbagai proyek ilmiah yang dilakukan maupun publikasi ilmiah yang beliau lakukan, serta perannya saat kembali ke Indonesia tentunya menunjukkan pribadi yang berintegritas dan inovatif, juga pekerja keras. Jiwa pembelajar juga sangat terlihat dalam diri Dewi Nur Aisyah. Sikap anti korupsi, jujur, amanah, dan terbuka. Dari kisah hidup Dewi Nur Aisyah yang saya pelajari, beliau ini sangat berani mengumpulkan pendapatnya dan memiliki pikiran yang terbuka dengan berbagai ilmu yang beliau pelajari. Tidak hanya di bidang sains, tapi di bidang keislaman. Beliau juga sangat menjunjung tinggi kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Sikap amanah beliau terhadap tugas-tugas yang beliau emban menjadi contoh implementasi anti korupsi. Seperti yang beliau katakan, pejuang sejati tidak suka berjanji, namun ketika mereka telah memutuskan untuk berbuat, mereka tidak akan berhenti untuk memberi. Jangan pernah lelah untuk berkarya, karena karya kitalah yang dinanti oleh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahman dari kelompok 2 akan memaparkan tugas yang saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan benchmark yang saya buat, yaitu JNE. JNE merupakan perusahaan ekspedisi yang singkatan dari Jalur Nugraha Eka Kurir. Didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Suprapto Suparno dan Johari Zain. Titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih akan terus bertambah dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang. Nilai-nilai dasar aneka yang diterapkan di JNE. 1. Akuntabilitas. JNE konsisten bergerak di bidang ekspedisi dari awal berdiri. Membuka layanan 24 jam sebagai bentuk tanggung jawab cepat sampai ke tangan pelanggan. Nilai dasar nasionalisme juga diterapkan di JNE. Salah satunya, JNE merupakan karya anak bangsa Indonesia yang didirikan oleh Suprapto Suparno dan Johari Zain.
Kedua, aktif kegiatan kemanusiaan, seperti menyantuni anak yatim, kaum duafa, dan membantu korban bencana. Etika publik juga diterapkan oleh JNE. Disiplin yang diterapkan kepada karyawannya menjadikan JNE bisa menjadi sebesar ini. Rasa hormat dan sopan para petinggi JNE kepada semua karyawan dengan tidak membedakan jabatan. Komitmen mutu diwujudkan JNE dengan adanya penghargaan dan sertifikasi ISO 9001. Terobosan inovasi JNE juga selalu dilakukan, seperti layanan jemput bola, asuransi jaminan barang, media untuk mengawasi barang yang dikirim. Nilai dasar anti korupsi juga diterapkan di JNE. Jujur dan kerja keras merupakan pondasi awal yang dibangun oleh JNE. Rasa peduli kepada bangsa ini dengan banyak membuka lapangan pekerjaan. Sekian penjelasan benchmark yang saya buat, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Tusani. Di sini saya akan menyampaikan hasil benchmarking yang sudah saya buat tentang seorang tokoh atau role model, yaitu seorang dokter bernama Dr. Lee Agustinus Darmawan PhD, SPB, SPBTKV. Berikut profil dari Dr. Lee Agustinus Darmawan. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat, 16 April 1946. Dr. Lee merupakan seorang ahli bedah lulusan S3 Free University of Berlin, Jerman, dengan 4 spesialis, yaitu ahli bedah umum, bedah toraks, bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Ia dikenal sebagai pendiri Rumah Sakit Apung atau Floating Hospital swasta yang pertama di Indonesia. Beliau telah mematahkan ungkapan sehat itu mahal dengan mendirikan Rumah Sakit Apung ini. Pada tahun 2009, Dr. Lee mendirikan Yayasan Dokter Peduli atau yang sekarang lebih dikenal dengan Dr. Share dan mewujudkan ide membangun rumah sakit apung yang memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan secara reguler. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2013, kapal tersebut melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta, tepatnya di Pulau Panggang. Di sana beliau mulai belajar untuk melakukan operasi di atas kapal. Nilai-nilai dasar aneka yang dapat kita tauladani dari seorang Dr. Lee Agustinus Darmawan, yaitu yang pertama adalah nilai akuntabilitas yang terdiri dari integritas. Dr. Lee merupakan sosok yang berintegritas tinggi dan tangguh, di mana beliau berhasil mewujudkan ide membangun rumah sakit apung yang memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan secara reguler. Yang kedua adalah konsistensi. Beliau memulai ide membangun rumah sakit apung ini sendiri dan sempat dianggap sebagai ide yang gila. Beliau pun sempat dijuluki sebagai dokter gila, tetapi beliau tetap konsisten menjalankan idenya tersebut guna memberikan layanan kesehatan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada nilai nasionalisme. Berdasarkan indikator sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dapat kita tauladani di sini adalah setiap warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Dengan didirikannya rumah sakit apung ini diharapkan dapat menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan mereka yang terjebak dalam krisis melalui penyediaan layanan kesehatan sehingga masyarakat dapat membangun kembali masa depan mereka. Yang kedua itu berdasarkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dr. Lee mendirikan rumah sakit apung ini atas dasar kemanusiaan, di mana semua tindakan medis dilakukan tanpa memungut biaya sepeser pun dari pasien, dengan tujuan untuk memperbaiki derajat kesehatan di Indonesia.
Yang ketiga yaitu ada nilai etika publik. Dengan memberikan layanan publik secara tanggap, jujur, cepat, tepat, dan berdaya guna. Rumah Sakit Apung yang didirikan oleh Dr. Lee ini hadir dengan tujuan untuk menjembatani ketimpangan dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses bantuan kesehatan yang layak. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas medis yang menyerupai dengan rumah sakit darat tipe D, yaitu dengan menyediakan layanan medis dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, kehamilan, pemeriksaan gigi, operasi kecil dan besar, serta pendidikan dan pelatihan kesehatan dasar untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang keempat ada nilai komitmen mutu, di mana berorientasi pada mutu. Walaupun Rumah Sakit Apung ini didirikan dalam kapal yang tidak terlalu besar, tetapi di dalamnya terdapat para ahli medis yang cukup kompeten dan alat-alat yang menunjang untuk melakukan tindakan darurat, yaitu dengan pelayanan medis dasar dan lanjutan, bedah minor dan mayor, serta dengan fasilitas EKG, USG, laboratorium, kamar operasi, ruang resusitasi, ruang pemeriksaan pasien, ruang perawatan dengan 40 tempat tidur, dan ruang perawatan bayi. Yang kedua adalah inovatif. Ide membuat Rumah Sakit Apung ini merupakan ide yang inovasi dan menciptakan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia. Yang kelima ada nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi yang dapat kita tauladani dari sosok Dr. Lee yaitu adalah jujur. Dalam menjalankan ide Rumah Sakit Apung ini, Dr. Lee menggunakan dana pribadinya tanpa meminta bantuan siapapun. Beliau pun sampai menjual satu buah rumah miliknya dan ia menyebutnya sebagai bentuk komitmennya dalam melayani masyarakat. Yang kedua adalah peduli. Dengan berdirinya Rumah Sakit Apung ini, Dr. Lee telah membantu masyarakat di daerah miskin dan terpencil terutama di pesisir Indonesia Timur dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, bareng-bareng aja lo udah. Yaudah, gimana dulu kata-katanya? Kami kelompok 2 bertekad menjadi ASN yang beraneka kan? Kami kelompok 2 bertekad menjadi ASN yang beraneka. Iya. Kelompok 2 bisa gitu. Iya. Yaudah ya. Yaudah, Satu, Kami kelompok kelompok 2 bertekad menjadi ASN yang beraneka. Kelompok 2 bisa. Udah selesai kan? Udah. Udah. Udah ya. Tinggal submit